kita akan berbicara tentang cerebral palsy atau lumpuh layuh ya. Nah, cerebral palsy itu biasa sering kita sebut dengan CP ya. Nah, CP ini ada terlihat gangguan pada anak itu khas ya, gerakannya khas. Jadi dia itu gerakannya terlihat kaku ataupun terjadi tidak ada koordinasi yang baik pada gerakan motoriknya gitu ya. Nah, penyebab dari cerebral palsy ini bisa dilihat dari semasa dia sebelum lahir, ketika lahir, dan setelah lahir ya. Ketika sebelum lahir, anak mungkin bisa kena terkontaminasi atau kena virus, contohnya virus toksoplasma, CMV, dan lain sebagainya yang membahayakan pada janin. Nah, sehingga karena ada infeksi virus yang menyerang pada otak, sehingga anak ini ada gangguan perkembangan pada otaknya. Nah, ketika anak itu lahir, itu bisa juga terjadi trauma ya, trauma atau asfiksia ya, tidak bisa bernafas sehingga terjadi anoksia. Anoksia itu kekurangan oksigen pada otaknya, sehingga menyebabkan saraf itu mati atau ya itu mati, kerusakan pada sistem saraf di otaknya. Nah, menyebabkan ketidaknormalan pada fungsi otak sendiri, yaitu mengatur gerakan-gerakan tubuh gitu ya. Nah, CP itu dibagi menjadi 3 gitu ya. Yang pertama spastis, tipe spastis ya. Ya, tipe spastis ini biasa kita jumpai pada anak-anak dengan kasus CP gitu ya. 70% anak CP itu tipenya spastis ya, kaku. Kaku pada bagian otot-ototnya. Ada yang hemiplegi. Hemiplegi itu separuh dari tubuhnya. Jadi misalkan tangan kanan sama kaki kanan gitu ya. Terus ada juga yang tipe paraplegi. Paraplegi itu dia itu mengalami kekakuan pada kedua kakinya, separuh tubuh tapi bagian bawah. Kuadriplegi, keempat-empatnya mengalami kekakuan. Terus diplegi itu bagian bisa sisi kanan, tangan kanan ataupun kaki kiri, sama kaki kiri, jadi bersilang gitu ya. Nah, itu tipe spastis. Jadi anaknya tuh kaku, terus gerakan motoriknya sangat kurang sekali ya. Jadi tidak bisa bergerak secara mulus gitu ya setiap melakukan aktivitas. Terus yang kedua adalah tipe atetoid, dan ini 20% dari kasus CP gitu ya. Nah, jadi tipe ini, atetoid ini, dia itu ketika anak itu ketika melakukan gerakan itu sangat pelan gitu ya. Tapi pelan dan mengatur gerakan. Begitu ada kaget atau sedang marah, mungkin emosi, itu gerakan menegang gitu ya, apa seluruh ototnya itu menegang gitu ya. Nah, ini ada kerusakan pada basal ganglia di otaknya ya, gitu ya. Terus yang ketiga, tipe ataksik. Nah, ini menempati porsi 10% dari kasus CP. Apa sih untuk ataksia? Ini dia itu mengalami kelemahan atau weakness ya, mengalami kelemahan, terus tidak ada koordinasi, terus si anak ini tremor itu bahasa Jawanya itu dredeg gitu ya. Apa namanya? Ini tangannya dredeg gitu ya. Nah, terus dia kesulitan untuk melakukan gerakan fine motor skill tentunya ya, karena untuk gross motornya dia juga kurang, sehingga fine motornya terpengaruh juga. Nah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi ya, penyebab dari kasus CP ini itu bisa karena meningitis atau radang pada selaput otak gitu ya, karena yang disebabkan karena itu virus ya, biasanya sih CMV, cytomegalovirus ya.
Terus bisa juga karena sepsis atau penyebaran infeksi itu ya. Terus dehidrasi atau kurang cairan. Nah, ketika bayi itu lahir, proses lahirnya pun juga kalau tidak hati-hati, yang menolongnya tidak pas atau pertolongan yang diberikan pada ibu ketika melahirkan itu tidak benar, maka bisa menyebabkan trauma pada anak atau bayinya itu, yang menyebabkan anak itu mengalami gangguan sehingga manifestasinya sampai seumur hidup. Mungkin salah penanganan sehingga si bayi ini ketika lahir tidak menangis karena terjadi asfiksia ya, terjadi asfiksia ataupun anoksia, dan menyebabkan otak itu, sel saraf itu berhenti untuk berkembang sehingga terlambat perkembangannya, dan ini manifestasinya sampai pada dewasanya nanti gitu ya. Itu pas ketika lahirnya. Jadi maka ketika para ibu ini memilih untuk persalinan, tempat persalinan ataupun siapa orang-orang yang membantu persalinan, itu tolong diperhatikan ya, apakah ini sudah profesional atau masih amatiran gitu ya. Soalnya namanya proses kelahiran ini sangat penting, menjadi blueprint bagi seorang anak ketika dia nanti tumbuh dan berkembang. Ini sangat diperhatikan sekali ya. Nah, bahkan ketika setelah lahir pun, di bawah, selama anak itu usianya masih di bawah 5 tahun, itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai si anak ini terkena infeksi ataupun bakteri dari lingkungan sekitar yang menyebabkan si anak ini menderita sakit meningitis ataupun sakit lainnya yang menjadikan anak ini mengalami kemunduran atau regresi gitu ya. Nah, bisa juga karena jatuh, trauma, kepala terbentur gitu. Jadinya banyak ya, ada beberapa penyebab yang perlu kita ketahui sehingga bisa kita sikapi dengan bijaksana. Nah, terus untuk asesmen atau pemeriksaan yang biasa kita lakukan itu pada sensori motor terutama ya, yang saya soroti pada sensori motornya ya, kita mencegah pola refleks yang tidak normal dan memfasilitasi postur yang normal dan gerakan dan pola gerakan yang benar gitu ya. Nah, biasanya untuk anak SIPI ini, untuk refleks primitif itu masih ada, jadi belum matang ataupun belum terintegrasi dengan baik, sehingga refleks ini ada dan cenderung menghambat gerakan pada anak gitu ya. Misalkan nih untuk ketika anak makan ya, itu anak SIPI itu masih ada refleks ATNR-nya ya. Refleks ATNR itu refleks primitif yang harus hilang di usia tertentu, di usia 6 bulan itu memang harus hilang. Nah, ketika anak ini masih ada refleks primitif atau ATNR, dia akan mengalami kesulitan untuk gerakan yang membutuhkan koordinasi mata dan tangannya ya, sehingga sulit ketika melakukan aktivitas, padahal kita itu mata itu selalu dominan ya, selalu dipakai ketika kita menjalankan aktivitas apapun kan kita bisa memakai mata. Nah, untuk koordinasi mata tangan itu kesulitan, sehingga ini menghambat untuk belajar gitu ya. Nah, bagaimana treatmentnya untuk SIPI ini? Kita memberikan treatment itu secara tim ya, interdisiplin. Jadi ada beberapa profesional yang terkait untuk menangani kasus SIPI ini. Contohnya dari segi dokter ya, neurodevelopmental terapi gitu ya, terus dari okupasi terapi, terus dari ortotik prostetik, terus dari fisioterapi juga ada ya. Untuk fisioterapi ini biasanya memberikan stretching, latihan-latihan
pada ototnya agar tidak terjadi kontraktur, agar tonus ototnya muncul gitu ya. Nah, kalau segi okupasi terapi dia memberikan aktivitas fungsional. Jadi ketika anak ini bisa duduk, itu si anak itu duduk untuk makan, duduk untuk aktivitas yang lain, bermain kah dan lain sebagainya yang memerlukan aktivitas pada posisi duduk gitu ya. Nah, itu dibantu oleh seorang okupasi terapi. Sedangkan untuk ortotik prostetik, nah ini biasanya untuk ortotik prostetik ini memberikan alat diadaptasi gitu ya. Biasanya nih anak-anak sipih yang sudah terlanjur ya, yang tidak tertangani dari sedini mungkin, itu terlanjur kaku, ada deformitas. Deformitas itu apa? Deformitas itu bentuk tulangnya itu melenceng tapi nggak dibenerin gitu ya. Bentuk tulangnya itu sudah salah tapi tidak dibenarkan, sehingga ini nanti akan menghambat gerakan ataupun aktivitas yang harus kita kerjakan. Contohnya kaki biasanya ya, kalau CP itu biasanya sih kesulitan untuk bisa jalan, itu kesulitan banget ya. Nah, itu biasanya kaki itu kalau nggak ditangani dengan baik, kaki ini bisa mengalami bengkok gitu ya, sehingga nggak bisa dipakai buat jalan. Nah, maka dari ortotik prostetik itu membuatkan sepatu koreksi biasanya gitu ya, sepatu koreksi, terus membuatkan contohnya apalagi ya, tangan bisa juga, tergantung deformitasnya di mana gitu ya. Kalau dia mengalami deformitas pada kaki, dibikinkan sepatu koreksi. Kalau dia deformitasnya pada leher, ya nanti dibikinkan collar neck seperti itu. Nah, maka pentingnya para bunda tahu anak ini ada gangguan cerebral palsy atau tidak, itu untuk mencegah lebih dini. Semakin dini tindakan yang diberikan, semakin bagus perkembangannya ya. Jadi jangan nunggu ketika sudah usia 5 tahun kah, atau sudah besar, itu jangan, terlambat itu ya. Jadi harus diterapi sedini mungkin. Ini biasanya diterapi, kalau dikasih obat nggak akan baik gitu ya. Maksudnya nggak akan baik itu nggak akan kembali normal, itu nggak. Jadi harus diterapi, karena untuk menghilangkan refleks-refleks primitifnya ini, ditambah untuk membenarkan posisi tubuhnya yang salah. Terus mungkin kalau ada kontraktur ataupun ada tonus otot yang lemah, itu memang harus dilatih, bukan dikasih obat gitu ya. Nah, jadi ini harus diketahui oleh para bunda sekalian. Nah, terus apalagi treatment selanjutnya kita soroti. Kalau dari saya ya, okupasi terapis, kita soroti bagian self care-nya, kemampuan kemandiriannya gimana, seperti apa. Mungkin ketika dia makan, kita kasih aktivitas stimulasi dengan oral motor ataupun masas mulut ya. Oral motor seperti mungkin sambil meniup dan lain sebagainya gitu ya, aktivitas yang membutuhkan oral gitu ya, aktivitas oral gitu ya. Terus selanjutnya kita juga ngajarin untuk clothing adaptation. Jadi ketika anak itu memakai baju, itu harus posisinya yang benar seperti apa, diajarin itu ya, karena dia ada keterbatasan dan sulit untuk melakukan secara mandiri, maka diarahkan gitu ya. Oh, kalau kamu nanti melakukan gerakan seperti ini, otomatis nanti akan ada refleks yang muncul, maka kamu gerakannya seperti ini. Atau ya, itu interdisiplin, memang harus ada fisioterapi, ada okupasi terapi, ada ortopedik, ada dokternya dan lain sebagainya, ada caregiver dan lain sebagainya gitu ya. Terus prognosisnya ya, prognosis ramalan penyakit ke depan itu, karena untuk IQ anak CP ini memang rata-rata, jadi dia masih bisa sekolah ya, masih bisa sekolah seperti anak yang lain. Hanya saja dia keterbatasan pada bagian anggota geraknya gitu ya, kaki dan tangan dia. Nah, kita bantu untuk
self care. Jadi perawatan dirinya kita maksimalkan ya, sambil dibenerin untuk gerakannya, untuk otot-ototnya kita kuatkan ya. Nah, terus play skill, bermain gitu ya, bermain, keterampilan bermain seperti apa. Terus productivity, kemampuan dia dalam berproduktif ya. Ketika dia menjadi seorang pelajar, maka dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Mungkin belajar membaca, belajar menulis. Nah, ini memang masih kesulitan, maka dibikinkan alat yang diadaptasi biar anak itu bisa melakukan aktivitas seperti yang lainnya. Meskipun dengan alat bantu nggak apa-apa gitu ya. Nah, terus dia juga bisa memanfaatkan waktu luang dia. Namanya kita manusia mesti butuh butuh refresh ya, butuh refreshing ya, enggak yang selalu tegang terus, tapi butuh refresh juga gitu ya. Nah, kita kasih kelonggaran atau toleransi untuk menyalurkan hobinya. Hobinya apa nih anak sipip? Mungkin dia seorang perempuan, bisa juga apapun dia kesenangannya bisa kita bantu untuk menyalurkan hobi dia gitu ya. Jadi nggak apa ya istilahnya, kalau dia hobinya mungkin merias gitu ya, bisa juga, asal dia nanti belajar sungguh-sungguh, insya Allah bisa ya, sambil banyak doa. Terus kita normalkan untuk tonus ototnya. Kita normalkan, misalkan dia hipertonus, ya berarti kita perbaiki biar dia normal tonusnya. Ataupun hipotonus, kita kasih aktivitas, kita kontraksikan biar dia bisa. Terus untuk keseimbangan, dia juga biasanya sih anak sipi ini dibantu untuk jalannya ya, dibantu dengan alat yang untuk kursi apa ya, untuk pokoknya alat-alat diadaptasi ya, seperti kursi untuk makan, untuk berdiri kayak gitu, ada untuk alat-alat CP gitu ya. Oke, mungkin itu dulu perkenalan tentang cerebral palsy atau CP. Pentingnya kita mengenal ini untuk mencegah ya, biar tidak terjadi lebih parah lagi, ataupun mungkin saudara-saudara di sekitar kita, misalkan kita melihat, oh itu kok anaknya kayaknya kurang normal, nah maka segera diperiksakan untuk ditindaklanjuti. Periksanya kemana? Bisa ke okupasi terapis, ke dokter rehab medik ya, ke dokter rehab medik. Nanti akan dirujuk ke fisioterapi dulu biasanya ya, kalau CP ini dirujuk ke fisioterapi, baru ke ditambah okupasi terapinya gitu. Oke, gitu dulu ya Bunda ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.